Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12A, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tentang kapasitor. Nah, kapasitor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Misalnya power bank. Jadi di dalam power bank itu terdapat kapasitor, di mana fungsi daripada power bank adalah menyimpan muatan listrik. Nah, untuk simbolnya kalian bisa melihat dari gambar pada slide. Ada warna coklat, ada warna abu-abu, ada warna kuning, ada warna biru, dan sebagainya. Apabila kalian telah mencoba membuka rangkaian elektronik, mungkin kalian sudah pernah melihat apa bentuk dari kapasitor. Nah, sedangkan simbol kapasitor bisa kalian lihat seperti simbol baterai. Namun, apabila baterai kan ada tanda garisnya itu tidak sama. Satu panjang, satu pendek. Sementara untuk simbol kapasitor mempunyai garis yang sama panjang. Selanjutnya, kita masuk ke kapasitansi kapasitor. Apa yang dimaksud dengan kapasitansi kapasitor? Yaitu kapasitas yang dapat ditampung oleh kapasitor. Kita bisa menghitung dengan persamaan C sama dengan I per V, di mana C adalah kapasitansi kapasitor dengan satuan farad atau F, kemudian I adalah besar muatan dalam satuan kolom, dan V adalah potensial listrik dalam satuan volt. Nah, kapasitor sendiri bisa dirangkai secara seri dan secara paralel. Coba kita lihat kapasitansi dalam satuan kolom. Untuk susunan seri bisa dihitung dengan 1 C seri sama dengan 1 C1 ditambah 1 C2 ditambah 1 C3. Sedangkan untuk susunan paralel, kapasitansi paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Di mana untuk muatan listrik atau I pada susunan seri nilainya sama. Jadi masing-masing I pada kapasitor nilainya sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 atau merupakan nilai dari I seri. Sedangkan I pada paralel bisa kita hitung dari IP sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, karena untuk muatan listrik pada susunan paralel itu memiliki nilai yang berbeda. Kemudian untuk beda potensial atau V pada susunan seri nilainya berbeda antar kapasitor. Jadi V seri sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan potensial pada susunan paralel mempunyai nilai yang sama atau VP, V paralel sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk susunan seri memiliki muatan listrik yang sama dan memiliki beda potensial yang berbeda. Sedangkan pada susunan paralel memiliki muatan listrik yang berbeda dan memiliki beda potensial yang sama. Nah, untuk energi yang tersimpan pada kapasitor dirumuskan V sama dengan setengah CV kuadrat, atau karena C sama dengan I per V, maka V bisa berubah menjadi setengah V dikali dengan I, atau V sama dengan setengah I kuadrat per C, di mana V adalah energi listrik dalam satuan Joule, kemudian I adalah besar muatan dalam satuan kolom, C adalah kapasitansi kapasitor dalam satuan farad atau F, dan V adalah tegangan atau satuannya dalam volt. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut, di situ ada 3 buah kapasitor yang terdiri dari X, Y, dan Z disusun seperti gambar, di mana X memiliki nilai 6 farad dan Y 6 farad. Dirangkai paralel, kemudian diseri dengan Z
yang nilainya adalah 12 farad. Mereka dalam satu rangkaian itu disambung dengan baterai yang besarnya 24 volt. Nah, jika saklar S ditutup, tentukanlah A. Kapasitansi total rangkaian, B. Muatan total pada rangkaian, C. Muatan dan tegangan pada masing-masing kapasitor. Baiklah, kita akan mencoba menjawab dari pertanyaan itu. Lihatlah di pembahasan. Yang pertama, diminta menentukan C total. Namun sebelumnya, langkah pertama adalah kita lihat rangkaian X dan Y dalam rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel bisa dihitung dengan menjumlahkan, yaitu 6 farad ditambah 6 farad ada 12 farad, sehingga untuk C paralel sama dengan 12 farad. Kemudian kita masuk ke rumus kapasitor atau kapasitansi total seper C total sama dengan seper C paralel ditambah seper CZ, di mana sama-sama memiliki untuk C paralel dan CZ ada 12 farad. Untuk C total dihasilkan 12/6 ada 6 farad. Kemudian menjawab pertanyaan B, yaitu muatan total pada rangkaian. Hi total. Hi total bisa kita kerjakan dengan menggunakan persamaan C sama dengan Hi per V. Nah, Hi total sama dengan C total dikalikan dengan V total. Untuk Hi totalnya sama dengan C total, tadi sudah kita cari, di mana mendapatkan hasil 6 farad dikalikan dengan V total. Kita ambil dari beda potensial pada rangkaian ada 24 volt. Sehingga 6 dikalikan 24 sama dengan 144 kolom. Untuk pertanyaan C, kita diminta menentukan muatan dan tegangan pada masing-masing kapasitor. Untuk Hi totalnya sama dengan Hi paralel, yang memiliki nilai tadi sudah kita tentukan 144 kolom. Kemudian untuk beda potensial Z, jadi VZ sama dengan HZ dibagi dengan CZ. Karena HZ merupakan nilainya sama dengan Hi paralel atau Hi total, maka VZ sama dengan HZ per CZ. Sehingga 144 dibagi 12 sama dengan 12 volt. Untuk V paralel, potensial paralel sama dengan Hi paralel dibagi dengan C paralel. Di mana Hi paralel tadi nilainya sama dengan 144 kolom. Dan C paralel nilainya 12 farad. Sehingga Vp sama dengan 12 volt. Di mana untuk beda potensial pada rangkaian paralel itu sama dengan Vx sama dengan Vy. Untuk itu kita bisa menentukan Hx dan Hy dengan menggunakan rumus Hx sama dengan Cx kali Vx sama dengan Cx-nya 6 dikali Vx-nya 12 didapatkan 72 kolom, dan Hy sama dengan Cy kali Vy sama dengan 6 kali 12 menghasilkan 72 kolom.